Iya, boleh siap. Oh iya, baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Nrekang, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Nrekang, yang kami hormati para Bapak dan Ibu Kepala Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Nrekang yang sempat hadir pada hari ini, dan para Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di Zoom kita pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Baik, acara akan kita segera mulai. Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Nrekang tahun akademik 2021-2022 dimulai. Marilah kita bersama-sama memulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara pertama bersama-sama kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengikuti di dalam hati. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan sekaligus arahan dari Bapak Bupati Kabupaten Nrekang. Kepada Bapak Dr. Andes Muslimin Bando, MPD, dipersilahkan dengan hormat. Duduk hidup Pak Guru. Apa judulnya? Sosialisasi tentang Jim, bukan masker ya? Iya, mengikuti protokol Assalamualaikum kesehatan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh pemirsa cara kita pada hari ini, baik yang langsung maupun secara virtual. Ada Bapak-Bapak Camat, ada para kepala desa, khususnya keluarga besar Universitas Muhammadiyah Nrekang yang telah bergabung pada acara kita pagi siang hari ini. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, oleh karena di tengah-tengah kesibukan kita semua, di tengah-tengah musibah,
wabah Corona-19, kita masih tetap eksis melakukan kegiatan-kegiatan yang muaranya untuk membangun masyarakat Endrekang yang lebih maju, lebih aman, dan lebih sejahtera. Khusus hari ini kita akan sama-sama membicarakan tentang bagaimana program Indonesia Pintar. Lalu tentu kita sudah dengar semuanya ya, sudah kita tahu semua program-program kita. Alhamdulillah kita sudah punya perwakilan di DPR RI yang duduk di Komisi 10 dan mereka memang membidangi soal pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Dan ini mereka-mereka yang dulu di komisi ini ditugaskan untuk bagaimana menindaklanjuti daripada program besusa dalam rangka mendukung atau mendorong peserta mahasiswa kita yang kurang mampu. Namun demikian perlu diketahui pula bahwa tidak semua perguruan tinggi yang ikut di dalam program beasiswa ini, karena ada yang di bawah binaan Kementerian Agama, ada yang di bawah Kemendikbud dan seterusnya. Dan nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh tentu apakah dari rektor atau dari siapa, seperti apa persyaratan teknis yang kita lakukan. Hanya tugas saya pada hari ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang punya anak-anak yang sementara kuliah agar melihat, membaca aturan-aturan ini sehingga tidak melewatkan kesempatan ini selagi itu memenuhi syarat untuk ikut program beasiswa ini. Ini kebahagiaan tersendiri karena sejak saya jadi bupati sudah 7 tahun lebih berjalan. Kali ini baru kita memperoleh dalam jumlah kuota yang sangat besar. Seperti kemarin untuk beasiswa anak pendidikan dasar SD, SMP itu kita sudah menginput kurang lebih 20.000 anak-anak kita. Walaupun setelah terinput tidak seluruhnya yang sudah selesai berkasnya, karena mungkin ada faktor-faktor yang tidak mendukung, sehingga diadakan perbaikan kembali. Kalau tidak salah itu sudah kurang lebih 14-15 ribu yang sudah memenuhi syarat. Nah ini lagi sekarang peluang bagi adik-adik mahasiswa yang lagi kuliah untuk bagaimana memanfaatkan peluang ini. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ini bukan hanya diperuntukkan, walaupun yang melakukan kegiatan pada hari ini adalah Universitas kebanggaan kita, yaitu Universitas Muhammadiyah Endrekang, tetapi anak-anak saya yang kuliah di perguruan tinggi lain itu juga terbuka, ya, itu juga terbuka untuk mengisi program ini. Silakan. Jadi tidak ada lah yang dibeda-bedakan. Namun saja saya berterima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Endrekang karena lebih awal membuat program ini yang melibatkan seluruh kepala desa. Sehingga bapak-bapak kepala desa dimohon juga kesediaan untuk menyampaikan anak-anak kita yang tinggal di desa yang lagi kuliah atau sementara mendaftar untuk kuliah. Persoalan teknisnya segalanya nanti kita dengarkan dari pihak Universitas Muhammadiyah Endrekang. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kita semua. Kiranya kita serius, ya, jangan nanti orang lain dapat beasiswa kita baru menyesal di kemudian hari. Pokoknya ikut di dalamnya. Persoalan dapat atau tidak itu yang penting sudah berupaya duluan, ya. Sudah ada upaya-upaya. Kalau misalnya ada hal-hal teknis yang membuat misalnya dalam data kita tergolong orang yang mampu, lalu tertolak secara sistem, itu luar daripada batas kemampuan. Tapi bagi saya mendorong agar kita proaktif
memanfaatkan peluang ini, ya. Dan mudah-mudahan juga anggota kita yang dulu di DPR RI tetap dipercaya untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi seperti ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Nrekang yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kita pada hari ini. Baik, karena sepertinya Ibu Kepala Dinas dari Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat juga sudah bergabung, maka kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Dotranda Haja Subaidah Bando MAP. Kepada Ibu dipersilahkan dengan hormat. Ya, Pak Armin. Pak Armin. Iya. Ya, sepertinya Ibu Haja Subaidah sudah bergabung, tetapi tadi saya lihat ada chatnya bahwa audionya beliau tidak bisa dibuka, Pak. Kayaknya diwakili sama kepala bidang. Oh, iya, baik. Baik, kepada Bapak yang mewakili Bapak Deceng Rumbuh, saya persilahkan dengan hormat. Silahkan, Pak. Ya, Bapak Deceng Rumbu MAP. Sepertinya jaringannya gangguan. Oh iya, baik. Sambil menunggu Pak Deceng Rumbu mencari jaringan yang agak stabil, mungkin kita bersama-sama dulu mendengarkan sosialisasi terkait penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Nrekang yang akan dibawakan oleh Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Nrekang. Kepada Bapak Dr. Andes Yunus Busa MSI dipersilahkan dengan hormat. Ya. Terima kasih Ibu Isma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama mengikuti meeting Zoom atau pertemuan melalui aplikasi daring ini dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru khususnya program KIP kuliah. Salam selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang saya hormati Bapak Bupati Nrekang yang bersedia membersamai kita dalam kegiatan pada hari ini dan telah menyampaikan sambutan beliau tadi. Yang saya hormati Bapak Ibu ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang mewakili beliau ada Pak Deceng Rumbu yang mudah-mudahan jaringannya nanti bisa stabil. Yang saya hormati Bapak Ibu Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Nrekang dan teristimewa kepada Bapak Ibu para camat, kepala desa dan lurah yang sempat bergabung bersama-sama kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian, jadi yang ingin saya ketengahkan pada
meeting kita atau pertemuan kita hari ini terkait dengan hal-hal teknis ya yang kita bisa tindak lanjuti sekaitan dengan program KIP kuliah ini ya. Jadi program KIP kuliah ini untuk perguruan tinggi sebenarnya ini sudah tahun kedua ya diluncurkan oleh pemerintah, tapi untuk tahun ini itu diadakan penyempurnaan dari tahun lalu. Nah, gitu. Antara lain penyempurnaannya itu yang pertama itu kalau tahun lalu itu untuk penyediaan UKT ya, atau pembayaran UKT dari pemerintah yang langsung masuk ke perguruan tinggi itu semuanya sama ya. Jadi itu nominalnya itu 2,4 juta per semester. Nah, untuk tahun ini perbaikannya itu mengikuti akreditasi perguruan tinggi, ya, terutama akreditasi institusi, akreditasi program studi. Nah, kalau akreditasi C atau baik untuk formasi akreditasi terbaru itu, ya, kalau dulu C yang terbaru itu baik, nah itu maksimal 2,4 juta tadi, ya sama dengan yang berlaku tahun lalu. Nah, untuk akreditasi B atau sangat baik itu maksimal 4 juta. Nah, untuk akreditasi A atau unggul, ya, dengan istilah atau formasi akreditasi terbaru itu maksimal 8 juta. Nah, itu. Jadi sekali lagi pembaharuannya atau perbaikannya itu adalah mengikuti status akreditasi program studi masing-masing. Nah, termasuk juga di biaya hidup. Nah, di biaya hidup itu ada formulasi juga untuk penyempurnaan. Ya, kalau tahun lalu itu kalau saya tidak salah rata-rata 700 ya, 700 per bulan apa per triwulan saya lupa. Nah, tapi itu sama flat untuk semua yang dapat. Nah, untuk tahun ini itu ada perbaikan sesuai dengan ada kelasnya, ya, ada klasifikasinya. Kalau saya tidak salah itu klasifikasi 1 sampai 6, ya. Jadi, nah di situ juga karena kan tingkat kalau di istilah pemerintah selama ini ada di dinas sosial itu ada klasifikasi tingkat kesejahteraan ya keluarga itu, maka mungkin kurang lebih mengikuti nanti itu. Nah, jadi yang paling bawah itu yang agak banyak didapat, yang ini sedikit itu mungkin mengikuti, dan kesejahteraannya itu yang prasejahtera, ya, mendekati sedikit sejahtera, ya katakanlah seperti itu. Itu tetap dapat tapi tidak sama dengan yang kelasnya paling di bawah. Nah, gitu. Nah, apa yang akan dilihat nanti itu dievaluasi dan di penentuan kelasnya nanti itu adalah data-data yang dimasukkan, termasuk data-data awal yang diinput masuk di sistem nanti. Nah,
Jadi data-data awal malah sampai ke foto rumah, kalau saya tidak salah ada foto depan, foto samping, foto bagian di dalam rumah, ya, seperti itu nanti dimasukkan ke dalam sistem pada saat diunggah atau dimasukkan nama-nama calon penerima KIP kuliah ini. Nah, pada saat mendaftar dan memasukkan data-data, melengkapi data-data. Nah, itu sedikit gambaran tentang program ini. Nah, untuk tahun ini, khusus di kita di Universitas Muhammadiyah Enrekang, Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-Bapak Kepala Desa, Pak Lurah, Pak Camat, ini kami menginformasikan bahwa untuk tahun lalu itu kami di Universitas Muhammadiyah Enrekang mendapat jatah 55 kalau saya tidak salah awalnya, tapi ada 2 orang yang mengundurkan diri, saya tidak salah dengan sesuatu dan lain hal, mungkin juga tidak lanjut atau gimana. Itu berarti sisa 53 ya, yang saya tanda tangan karena setiap tahun itu diperbarui untuk pengusulannya. Yang terakhir kalau saya tidak salah kemarin tanda tangan itu 53 tadi. Tahun ini kalau yang jatah dari kementerian melalui L2 Dikti belum difinalkan untuk semua perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi swasta, termasuk kita. Tapi ya mudah-mudahan kita tetap dapat tidak kurang dari jatah yang kemarin. Dengan kita berharap kalau bisa, kalau tidak sama ya bisa di atasnya. Nah, khusus yang kita bicarakan ini yang sudah disampaikan lebih awal juga oleh Pak Bupati tadi, bahwa saudara kita ya mungkin juga ada yang di sini lebih kakak dari beliau, berarti beliau adalah adindanya ya, Pak Mitra Pahrudin MB yang sudah berkarir di Komisi 10 DPR RI. Itu kita sudah komunikasi maksimal dengan beliau, bahkan kita sudah komunikasi dengan stafnya yang menangani langsung ini. Nah, itu kita bisa diberikan sekitar 300 ya, dari semua yang bisa diupayakan oleh beliau itu mungkin sampai 500-an lebih ya, makanya disampaikan oleh Pak Bupati tadi itu dibuka juga kesempatan bagi yang di luar Universitas Muhammadiyah Enrekang, mungkin kuliahnya di Makassar atau di mana ya, saya kira dimaksimalkan juga ini karena beliau juga tetap membantu itu. Nah, khusus kita di Universitas Muhammadiyah Enrekang diberikan sudah komunikasi ini, nanti kalau dikirim data-datanya itu akan dibukakan akunnya, dan nanti si calon penerima KIP nanti di situ ketika sudah dibukakan akunnya melalui akun yang di-booking oleh beliau ini langsung ke kementerian. Nah, tetap nanti pengurusan administrasi melalui L2 Dikti sampai ke kementerian, tapi akunnya ini sudah langsung di-booking istilahnya oleh beliau ke kementerian. Nah, itu mudah-mudahan bisa kita penuhi itu sekitar 300-an ya. Sehingga kita sangat mengharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu kepala desa, Pak Camat, warga kita, ya keluarga kita, ya handai tolan yang mungkin masih tinggal di kampung, ya masih antara mau pergi kuliah dan tidak. Nah, ini menjadi sangat peluang ini untuk kita sampaikan kepada keluarga kita ini, saudara-saudara kita, adik-adik kita untuk segera bergabung di Universitas Muhammadiyah Enrekang untuk memanfaatkan program ini. Ya, memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya
Nah, apa yang disediakan itu, yang pertama, kalau sudah ada KIP kuliahnya pada saat SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Nah, itu persyaratan nanti yang akan diupload di sistem pada saat sudah dibukakan akunnya. Nah, itu yang pertama. Kalau tidak ada KIP kuliahnya, nomor 2 KIS, ya, Kartu Indonesia Sehat. Jadi tadi kalau tidak ada Kartu Indonesia Pintarnya pada saat SMA sederajat, maka nomor 2 adalah KIS. Ya. Kalaupun tidak ada KIS-nya, ya, tidak ada KIS-nya, maka yang ketiga adalah yang pertama Pak KIP, jadi KIP yang di atas, ya, KIS terbalik. Jadi kemudian yang ketiga kartu atau kalau keluarga itu masuk dalam program PKH. Ya, nanti diminta kalau ada buktinya sudah dipegang PKH, nah itu saja nanti yang difotokopi, tapi kalau belum ada nanti minta surat keterangan di Dinas Sosial. Ya. Jadi yang pertama tadi Kartu Indonesia Pintar, kemudian yang kedua KIS, ya. Kalau yang ketiga PKH. Nah, ada juga yang punya tiga-tiganya ini, tidak ada masalah, di fotokopi saya semua. Ya, ada yang cuma KIP, tidak ada KIS, tidak ada PKH, ada yang ada KIS, tidak ada PKH, tidak ada KIP. Ada juga yang tidak ada dua-duanya di atas, tapi ada PKH-nya, bisa. Ya. Nah, kalau tidak ada yang tiga-tiganya ini, tidak ada salah satu atau tiga-tiganya, atau dua dari yang tiga ini, maka bisa juga alternatifnya adalah SKT dari kepala desa atau lurah. Nah, itu surat keterangan tidak mampu. Ya, SKT ini nanti kita berharap, makanya kita berharap sekali komunikasi dengan bapak-bapak desa, Pak Lurah, Pak Camat, nanti difasilitasi ke Pak desa-desanya yang ada di wilayahnya supaya memanfaatkan semaksimalnya ini, karena SKT ini begini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita harapkan di sini SKT dalam artian tidak mampu kuliah. Nah, jadi ada juga yang misalnya begini, ada kendaraannya, motornya misalnya ada. Jangan sampai kita bilang, kan dia tidak miskin, sudah tidak tergolong tidak miskin di desanya. Yang kita penekanannya di sini tidak mampu kuliah. Nah, pembayaran kuliah itu relatif besar Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita sangat berharap Bapak Ibu Kepala Desa, Pak Lurah tidak terlalu susah untuk memberikan ini kalau memang betul-betul dia mau kuliah. Ya, jadi di situ. Jadi di situ poin saya kira krusialnya, karena kalau tidak ada di antara tiga dari yang di atas tadi, KIP, KIS, PKH, maka diharapkan SKT. Ya. Sebenarnya juga biar tidak ada ini, kami sudah komunikasikan ke tim ini, tetap mendaftar saja. Ya, seperti disampaikan Pak Bupati tadi, kan nanti tetap diverifikasi di sana, dan kita sudah komunikasi dengan timnya Pak Mitra, diusulkan saja, nanti kan di foto itu rumahnya, nanti juga mungkin rekening listriknya diminta dan sebagainya, itu kan akan dilihat nanti pendapatan keluarganya dengan pengeluarannya. Nah, sehingga di situ nanti kelihatan. Jadi ini juga menjadi, biar juga besar pendapatan keluarganya, kalau anggota keluarganya misalnya sampai di atas 5, misalnya sampai 7, 8, apalagi kalau sampai lebih 10, biar sebenarnya banyak pendapatannya kan. Misalnya 10 orang kan yang berpeluang menghasilkan pendapatan itu cuma bapak dan ibu. Apalagi kalau masih kecil-kecil anaknya. Jadi biar besar pendapatannya tapi banyak anaknya, jadi menjadi banyak pengeluaran. Nah,
Jadi menjadi bermasalah juga untuk melanjutkan pendidikan, apalagi ke pendidikan tinggi. Nah, sehingga nanti kita tetap fasilitasi, ya, karena itu sekali lagi disempurnakan untuk sistem yang dapatkan KIP kuliah tahun ini, sehingga ya kita juga berharap jadi misalnya juga apalagi kalau sampai masuk di perguruan tinggi, sekali lagi yang di luar Universitas Muhammadiyah Endrekang, yang masuk di perguruan tinggi yang sudah akreditasinya A, apalagi kalau kedokteran misalnya, ya, itu kan puluhan juta biaya kuliahnya Pak setiap semester. Nah, termasuk itu, jadi kan yang begitu juga masuk di situ difasilitasi, tapi lagi-lagi sekali lagi kemampuan lanjut kuliah ini yang betul-betul diperhitungkan, terutama oleh bapak-bapak kepala desa dan Pak Lurah, Pak Camat, dan tentunya aparat-aparat di tingkat desa dan kelurahan. Nah, ini yang betul-betul saya kira menjadi perhatian kita. Kita sangat berharap supaya tidak ada yang tinggal di desa kita itu karena itu tadi keluhannya adalah tidak lanjut kuliah karena tidak mampu bayar. Nah, begitu. Kecuali kalau memang sudah tidak mau kuliah karena ada alasan lain, misalnya sudah mau menikah, sudah mau berkeluarga dan seterusnya, kan itu lain soal. Tapi kalau hanya keluhannya karena tidak mampu bayar, kita berkewajiban ini untuk memfasilitasi. Apalagi luar biasa ini Pak Mitra, saudara kita ini, adinda kita, memfasilitasi kita untuk bisa fasilitasi adik-adik kita ini yang putus sekolah, tidak bisa lanjut karena alasan tidak mampu bayar uang kuliah dan seterusnya. Nah, apa nanti yang didapat fasilitas kalau berhasil dapat KIP kuliah? Dan sekali lagi nanti kewajiban kita ini hanya memfasilitasi tadi karena penentuannya itu di kementerian Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita sudah fasilitasi, kita lengkapi seluruh dokumennya, seluruh persyaratannya, sudah benar cara mendaftarnya dan seterusnya, kita bimbing betul-betul, itu sudah lunas kita punya kewajiban. Karena di sana, sisa di sana yang menentukan nanti, dan kalau sudah berhasil dapat, itu maka tidak membayar lagi uang kuliah mulai dari semester sampai selesai. Mulai dari masuk perguruan tinggi sampai selesai tidak boleh tidak bayar, dan tidak boleh lagi perguruan tinggi menambah pembayaran selain dari yang dibayarkan pemerintah. Nah, kami Universitas Muhammadiyah Endrekang sudah membuat pernyataan itu Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau ada pungutan dari tambahan dari Universitas Muhammadiyah Endrekang, itu nanti kita bisa dikenai sanksi. Ya mungkin sanksinya tidak dilanjutkan untuk menjadi pengelola KIP kuliah selanjutnya. Nah, ini memang kita harus komitmen di situ, dan tentunya berupaya semaksimal mungkin membantu adik-adik kita. Jadi tapi itu berlaku hanya sampai 8 semester. Nah, itu. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Dia kalau tidak selesai sampai 8 semester, makanya ini harus didampingi, dibantu itu adik-adik kita yang dapat KIP kuliah supaya nilai-nilainya bagus. Dia betul-betul memanfaatkan fasilitas ini, karena kalau lewat dari 8 semester, dia masuk semester 9 tidak selesai, apalagi kalau sampai semester 10, lebih 10 semester, maka pembayarannya itu dia tanggung lagi yang tidak ditanggung nanti oleh KIP kuliah.
Jadi akan menjadi bebannya lagi sehingga nah ini tadi kan dia tidak lanjut kuliah karena persoalan biaya. Nah, kalau tidak selesai nanti sampai 8 semester ya bermasalah lagi di semester selanjutnya sampai dia tidak selesai. Makanya ini kewajiban kita untuk mendampingi adik-adik kita ini yang dapat kuliah supaya pas 8 semester, kalau perlu 7 semester lebih. Tidak tuntas itu, tidak selesai itu 8 semester, nah sudah bisa rampung kuliahnya. Nah, itu kemudian tadi yang didapat juga biaya hidup. Jadi ada biaya hidup, sekali lagi tahun ini disesuaikan dengan kelas, ada kelas-kelasnya. Nah, nanti lebih detail betul karena yang saya dapat informasi itu kalau bisa, kalau tidak salah itu kelas 1 sampai kelas 6. Sama kalau sistem UKT di negeri. Jadi ada namanya UKT 1, UKT 2, UKT 3 itu kan bervariasi sesuai dengan tingkat kesejahteraan keluarganya masing-masing. Jadi itu juga akan dilihat nanti. Saya kira itu, dan mungkin kalau ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu kita diskusikan, saya kira bisa kita diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian kami juga perlu tambahkan informasi bahwa Universitas Muhammadiyah juga, Universitas Muhammadiyah Endrekang juga membuka kelas boarding yang akan ditempatkan nanti di Maruangin untuk tahun ini, khusus untuk 2 program studi. Program studi biokewirausahaan dan program studi agroteknologi. Jadi nanti tempat kuliahnya dan tempat nginapnya itu di tempatnya Pak Bupati di Endrekang, di Maruangin. Sekaligus nanti prakteknya di sana. Jadi ini agak khusus juga ini Bapak Ibu karena istilahnya kelas boarding yang nanti prakteknya itu diberikan insentif. Nah, jadi katakanlah itu dalam 1 pekan itu selama 7 hari, misalnya 3 hari kuliah misalnya, atau malah kalau memang bisa dipres nanti hanya 2 hari, 2 hari kuliahnya tatap muka, ya misalnya yang dalam kelas, dan bekerja yang sekaligus praktek itu diberikan insentif misalnya apakah 3 hari atau malah 4 hari, dan 1 harinya tentu istirahat karena tetap ada waktu istirahat, waktu libur. Nah, jadi nanti yang bekerjanya itu maksimal 5 jam dalam 1 hari. Tidak boleh juga terlalu lama bekerja karena nanti tidak bisa tidur kalau malam kalau capek sekali, dan tidak bisa kuliah atau tidak bisa kerja pada esok harinya. Nah, jadi maksimal 8 jam kerja, 5 jam kerja. Nah, kita sudah komunikasi juga itu 1 jam itu dihargai 25.000. Berarti kalau dia full kerja 5 jam dalam 1 hari dapat 125.000 1 hari kerja. 125.000 itu dikumpul berapa sampai 1 semester, kita sudah hitung-hitung kalau maksimal itu bisa dapat sampai di atas 10, sekitar 12. Nah, yang dipakai untuk pembiayaan dari itulah dipakai pembiayaannya, termasuk UKT-nya, biaya kuliahnya, biaya hidupnya, dan lain-lain, termasuk pakaiannya dan seterusnya, makan dan sebagainya, itu tidak habis setengahnya itu Pak. Ya. Atau maksimal sekali setengahnya. Maksimal setengahnya, misalnya kalau dapat 12, maksimal setengahnya, sehingga ada dana yang di-save, disimpan, nanti kalau selesai baru dikasih. Nah, nanti kalau sudah selesai sarjana, karena nanti kita harap juga maksimal 8 semester, 4 tahun, kalau bisa sudah selesai. Nah, kalau
Nggak usah setengahnya, nggak usah sampai 6 dari tadi. 5 saja, 5 kali 8 itu berarti ya 5 kali 8. Berarti bisa 40 nah simpan. Kalau ada 40 uangnya sarjana Tommy, seperti Nabila Pak Bupati, ada persiapannya untuk menikah. Atau kalau dia tidak mau langsung menikah, dia bisa pakai modal usaha. Nanti juga itu kalau dia lalu itu dengan maksimal karena prakteknya langsung di lapangan dan betul-betul sesuai dengan bidang ilmunya, karena yang kita programkan dulu ini adalah agroteknologi dan biokewirausahaan. Itu juga artinya sudah siap Pak. Ilmu dia sudah ilmui, kemudian pengalaman dia sudah praktekkan sehingga sudah sangat siap untuk terjun dan bergabung di masyarakat. Ya. Jadi itu yang saya juga tambahkan terkait dengan ini, dan sekali lagi kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ya nanti kita bicarakan sama-sama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang atas penjelasannya terkait beasiswa yang akan dilakukan atau yang akan diterima oleh Universitas Muhammadiyah Enrekang pada tahun ajaran ini. Baik, apakah Pak Deceng Rumbu sudah bergabung kembali, Pak Armin? Sepertinya belum, Bu. Tadi saya di chat katanya nggak bisa masuk, nggak bisa gabung di HP-nya. Oh ya, baik. Baik, mungkin sambil menunggu, siapa tahu sebentar bisa bergabung, kita buka dulu diskusi atau tanya jawab. Mungkin tadi ada yang disampaikan oleh Bapak Rektor yang kurang jelas. Silahkan Bapak Ibu, silahkan raise hand untuk dibukakan mikrofonnya agar bisa bertanya langsung. Silahkan Pak. Atau mungkin ada juga dari adik-adik mahasiswa, karena saya lihat juga ada beberapa adik-adik mahasiswa yang bergabung dengan kita. Dari kepala desa mungkin ada. Ya, dari kepala desa silahkan Pak. Kalau misalnya dibuka semua suaranya, jaringannya tidak mampu ya Pak Armin. Siapa tahu ada yang mau bertanya tetapi tidak menemukan menu raise hand-nya. Oke. Iya. Ya, silahkan Pak. Jika ada yang disampaikan tadi masih kurang jelas terkait teknisnya, bisa dipertanyakan langsung sekarang agar bisa lebih diperjelas oleh Bapak Rektor. Dan alhamdulillah Pak Bupati juga masih bersedia bergabung dengan kita sampai sekarang. Mungkin juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Bupati. Silakan Bapak Camat, Bapak Kepala Desa atau Kelurahan. Bapak Pipi. Bunda, tarik layar. Ya, silakan Pak. Tidak ada bang. Ya, mungkin saya sedikit konfirmasi. Oh ya, silahkan Pak Bahar. Sendalku. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Endrekang yang sempat bergabung. Terima kasih banyak atas kesediaannya bergabung. Yang saya hormati Bapak Rektor Muhammadiyah Endrekang beserta dengan Bapak Ibu peserta rapat pada kesempatan hari ini. Mungkin hanya ingin menambahkan atau mengingatkan, kalau bisa mungkin adik-adik mahasiswa yang bergabung di sini perlu tahu ya, berapa lama proses kira-kira yang dibutuhkan mulai dari pendaftaran sampai kemudian keluar pengumuman siapa yang menjadi penerima KIP kuliah. Ya, sehingga adik-adik mahasiswa bisa mengkalkulasi ya atau memperkirakan siapa tahu juga nanti ada peluang-peluang beasiswa lain yang kemudian terbuka bersamaan ya, sehingga bisa mereka mengatur strategi untuk itu. Ya, mungkin begitu dulu Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Bahar. Mungkin saya langsung persilahkan saja ke Pak Rektor untuk menjawab. Silahkan Pak. Ya, kasih banyak Pak Bahar. Ya, khusus KIP kuliah ini sekarang kan sudah proses pendaftaran di link yang dibuka. Ya, jadi ada yang sudah memang dibuka oleh kementerian. Itu kita harapkan adik-adik mahasiswa yang sudah mendaftar, ya, karena yang diterima itu masuk di link itu harus mendaftar di perguruan tinggi dulu, harus lulus di perguruan tinggi dimanapun, termasuk di negeri maupun di swasta, termasuk kita di Universitas Muhammadiyah Endrekang. Jadi tidak akan bisa masuk di situ kalau tidak jadi mahasiswa dulu, nah, gitu. Jadi harus lulus di perguruan tinggi. Nah, termasuk juga yang difasilitasi oleh Pak Mitra ini yang istilahnya KIP kuliah yang difasilitasi oleh teman-teman di DPR termasuk Pak Mitra. Jadi itu nanti ada link ya atau akun yang dibuka diberikan langsung oleh stafnya beliau. Nah, itu sama, jadi tidak bisa juga masuk di situ kalau tidak jadi mahasiswa dulu. Nah, kalau sudah terdaftar di perguruan tinggi masing-masing, yang dimana yang mau dituju termasuk di Universitas Muhammadiyah Endrekang, maka itu tadi dilengkapi data-data yang dibutuhkan. Ya, itu ada beberapa tahapan untuk kelengkapan data itu harus dipastikan terisi semua yang diminta di sistem, ya. Jadi harus terisi semua, termasuk yang saya sebut tadi, diupload bukti-bukti yang saya sebut tadi, mulai dari KIS kalau ada, KIS, kemudian PKH, kemudian SKT kalau tidak ada yang lain itu. Nah, termasuk foto-foto keadaan rumah tadi tersebut. Dan seterusnya, ada memang di situ disediakan. Nah, dipastikan diisi semua itu. Nah, tugasnya nanti perguruan tinggi paling terakhir itu mengusulkan. Nah, jadi nanti kalau sudah lengkap semua itu, kemudian perguruan tinggi ada tugasnya juga nanti mengusulkan. Nah, jadi harus dipastikan bahwa sudah lengkap semua itu dan yang saya ini kan ada memang jadwalnya, kita diberikan waktu ini kalau bisa tuntas. Sebenarnya kita sudah kirim nama itu di bulan 8 ini ke timnya Pak Mitra, tapi ya mungkin kita paling inilah dikasih waktu pekan pertama ini bulan 9 September. Jadi diharapkan memang ini waktunya ini last minute. Artinya waktu-waktu terakhir ini, makanya kita maksimalkan betul supaya kesempatan ini kita gunakan semaksimalnya. Jadi
mungkin di pertengahan bulan 9 itu nanti sudah tugasnya tadi perguruan tinggi dan termasuk itu tadi di stafnya Pak Mitra untuk memverifikasi datanya dan sudah lengkap semua untuk siap diajukan ke kementerian. Nah, jadi diharapkan sudah bisa tuntas di maksimal sekali minggu kedua atau pekan kedua September ini. Ya. Kalau lewat lagi waktunya itu ya lewat tahun depan lagi baru ini. Nah, ini yang kita sekali lagi waktu-waktu krusial ini kita memanfaatkan dengan semaksimalnya. Saya kira itu Pak Bahar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak yang lain atau dari adik-adik mahasiswa, silahkan. Mungkin saya sambung sedikit ya, boleh ya? Oh iya, silahkan. Iya, yang pertama untuk adik-adik mahasiswa yang bergabung di Zoom meeting ini, mungkin saya menyampaikan bahwa ketika ada peluang seperti ini untuk mendapatkan beasiswa, dimaksimalkan dengan baik ya. Apa manfaat lain yang selain yang disampaikan tadi oleh Pak Rektor, bahwa manfaat lainnya adalah ketika kita pernah menerima beasiswa di jenjang S1, maka itu cukup mudah bagi kita untuk mengakses beasiswa di jenjang berikutnya, misalkan S2 atau S3. Ya, karena istilahnya itu nama kita sudah ada dalam database ya. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang pernah saya lalui. Jadi, meskipun di S1 tidak dapat beasiswa dari pemerintah, tetapi di jenjang S2 ke S3 itu yang kemudian memudahkan kita dalam mengakses beasiswa-beasiswa itu. Sehingga ketika ada peluang seperti ini bisa dimanfaatkan. Sama halnya ketika teman-teman dapat beasiswa LPDP di S1, maka ada kemudahan-kemudahan untuk mengakses beasiswa di jenjang S2 dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa dibuka videonya. Izin Ayahanda, Bapak Bupati Nrekang, ada pesan yang ingin saya sampaikan kalau bisa. Oh ya, Pak Armin, mungkin bisa diaktifkan videonya peserta Pak. Mute suaranya yang mau bertanya. Nggak bisa memang langsung keluar Pak, suara hati kita Pak. Iya, mudah-mudahan Bapak Bupati masih bergabung ya, masih ya. Iya, masih Pak, masih. Ya. Izin Ayahanda, Bapak Bupati yang saya hormati, izin menyampaikan tadi malam ada informasi dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan meminta lewat Kak Bas Ceteng menyampaikan sekiranya Bapak Bupati Nrekang berkenan untuk mengikuti takziah Ayahanda Iskandar Tompo nanti malam setelah sholat Isya, sekaligus berkenan untuk menyampaikan testimoni terkait dengan kepribadian Ayahanda Pak Iskandar Tompo. Mudah-mudahan Bapak Bupati berkenan untuk itu. Saya menyampaikan pesan dari Kak Basti Teteng ya untuk ke Ayahanda atau ke Bapak Bupati. Cukup sekian Pak Ibu Moderator, terima kasih banyak. Insya Allah Pak Bahar, karena beliau juga itu almarhum Iskandar Tompo itu kan instruktur saya. Oh, Insya Allah. Guru saya dulu itu. Siap ya. Saya bisa nanti gabung saya. Itu guru kita semua. Ya, pahlawanan itu. Hadiran. Ya. Kasih. Terima kasih Pak. Masih ada pertanyaan dari Pak Kepala Desa, mungkin dari Pak Fauzan. Silahkan Pak Fauzan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati dan Pak Rektor, yang ingin kami tanyakan di sini
ya tentang syarat-syarat untuk mendapatkan ini terkait dengan penerbitan SE dari desa, ya surat keterangan tidak mampu. Ya, apakah sekiranya orang tua mahasiswa ini pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil, maka tidak mengapa kalau terbitkan SK tersebut. Dan tidak cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan dari Kepala Desa Tamruk. Saya langsung persilahkan kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang. Silahkan Pak. Iya, kasih banyak dari Pak Desa, Pak Fauzan. Jadi sebenarnya ini langsung juga kami konfirmasi ke timnya Pak Mitra kemarin yang menangani langsung di sana. Penjelasannya beliau begini, jadi dia bilang PNS itu bisa saja mendapatkan KIP kuliah, ada kemungkinan. Maksudnya begini, kalau dia masuk dalam yang saya sebut tadi kategori, apalagi kalau PNS yang masih golongan rendah dan banyak anaknya. Nah, itu banyak anaknya yang kita harapkan semua mau lanjut kuliah. Jadi beliau bilang begitu bahwa ada kemungkinannya. Jadi kita masukkan saja, kita apalagi kalau ada SKT dari Pak Desa nanti ya wajib kita urus Pak. Kalau ada SKT, tidak ada saja SKT mau mengurus, kita fasilitasi dengan kondisi seperti itu tadi, bahwa misalnya biar PNS orang tuanya tapi banyak anaknya, ya dibandingkan dengan pendapatannya itu dengan pengeluarannya itu ya tidak ada yang di-save, tidak ada yang disimpan. Nah, sehingga itu tadi. Jadi kami akan fasilitasi Pak Desa, tidak ada saja SKT dari kita, kami fasilitasi kalau memang ada kemungkinannya begitu. Nah, apalagi kalau ada SKT-nya dari Pak Desa ya wajiblah kita urus, kita fasilitasi. Sekali lagi nanti persoalan dapatkan nanti di saya menentukan. Nah, tadi itu ada tambahkan lagi sedikit. Jadi itu istilah tadi karena diperbaiki kelasnya. Jadi ini berkelas. Jadi nanti juga mungkin biaya hidupnya kalau seperti itu yang kondisinya tadi Pak Desa mengatakan, tapi dia dapat tidak sama biaya hidup dapat yang memang betul-betul miskin, yang betul-betul kehidupannya yang paling rendah. Jadi nanti itu ada tingkatannya, sehingga ini memang dilihat pemerintah ya diperbaiki supaya karena tidak sama semua kehidupannya. Sekali lagi nanti data-data yang dimasukkan itu nanti yang akan dievaluasi oleh tim yang menentukan di sana. Nah, sedikit tambahan lagi tadi saya lupa. Jadi yang ikut program ini Pak yang selesai 2 tahun terakhir. Nah, jadi sekarang kan 2021, berarti kalau tamat tahun ini berarti sama dengan 0 tahun dia menganggur kalau langsung mendaftar. Kalau dia tamat tahun lalu berarti 1 tahun menganggur. Kalau dia tamat 2019, itu yang 2019 ke sini dianggap 2 tahun. Jadi ini juga perlu disampaikan kepada adik-adik kita yang sudah menganggur lebih dari 2 tahun. Nanti kita arahkan ke program boarding school seperti yang saya jelaskan terakhir tadi Pak Desa. Siapa tahu ada yang begitu dan bersemangat tetap mau lanjut tapi terkendala pembiayaan. Solusinya seperti yang tadi, yang kelas boarding, khususnya program studi biokewirausahaan dan agroteknologi. Saya kira itu Pak Desa, makasih banyak.
Pak, masih ada tanggapan balik? Atau sudah cukup jelas? Saya kira cukup, Ibu. Siap, Desa Tangrut, siap. Oh iya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ditunggu mahasiswa dari Desa Tangrut. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada dari Pak Yusuf, Kepala Desa Parinding. Pak Yusuf. Ya, atau mungkin dari Pak Umar dulu, Kepala Desa Kadinge. Silahkan Pak Umar. Atau mungkin dari Pak Sudirman Sahlan. Silahkan Bapak Ibu. Dari adik-adik mahasiswa sendiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin tidak ada lagi ya Pak Armin. Sepertinya Bapak-Bapak Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Pak Camat, dan adik-adik mahasiswa serta sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Endrekang sendiri yang bergabung pada hari ini sudah sangat paham terkait beasiswa yang sedang digodok oleh Universitas Muhammadiyah Endrekang, dan insya Allah sepertinya kita akan kebanjiran mahasiswa baru ini mulai besok. Iya, baik. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita persilahkan dulu kepada Ayahanda yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Endrekang untuk memberikan closing statement-nya atau pesan-pesannya untuk Kepala Desa. Silahkan Pak Bupati. Jadi makasih banyak. Sekira kita sudah dengar penjelasan secara teknis dari Rektor Universitas Muhammadiyah Endrekang. Makasih banyak Pak Rektor. Dan sudah jelas semua kita dengar. Tinggal sekarang saya berharap teman-teman kepala desa di lapangan agar jangan lewatkan kesempatan ini. Kasihan kita dikutuki anak-anak kita kalau mau kuliah lalu kita tidak bantu ya. Nah, ada pembenarannya tadi bahwa bagaimana dengan PNS ya. Benar katanya Mitra Paruli Muslim Bando bahwa diusulkan saja karena jangan sampai ada juga PNS yang tergolong dalam kategori ekonomi. Tidak semua kan PNS itu punya penghasilan besar, apalagi kalau pangkat golongannya masih rendah, lalu punya tanggungan, boleh jadi itu banyak anaknya, atau dia tanggung mertuanya, dia tanggung ipar-iparnya karena faktor ekonomi. Itu memungkinkan saja. Karena akan terbatas semua berapa biaya listriknya, kemampuan bayarnya, apa konsultinya dan sebagainya. Seperti apa rumahnya. Ya, tetapi kalau teman-teman PNS yang mapan, yang kaya, tentu mereka tidak mau juga menjadi peserta beasiswa ini kan. Tapi saya sangat berharap kepada para camat, para Pak Desa agar dorong anak-anak kita di kampung. Tidak ada kata tidak kuliah. Bagaimana kita kuliah? Tadi juga ada dibuka di sini Universitas Muhammadiyah dengan 2 prodi, yaitu agroteknologi dan kewirausahaan. Itu barangkali yang kita kenal dengan istilah merdeka belajar di kampus merdeka, karena tidak terlalu diikat oleh waktu belajar. Ya, sama kemarin ada 2 putra kita yang ikut program magang di Jerman. Kebetulan memang sejak 2015 sampai 2020 ini kita programkan untuk persiapan magang ke Jerman, dan ada juga yang untuk kerja di kapal pesiar, ada juga kerja di perhotelan, dan kemarin sudah
dinyatakan lulus 2 orang akan ke Jerman. Insya Allah satu punya visa besok hari Senin dan yang satunya di bulan September ini. Mereka itu di sana nantinya bekerja 3 hari, kuliah 2 hari, istirahat 2 hari. Dan itu sudah diberi pesangon atau insentif 15 kurang lebih 13 sampai 15 juta per bulan. Dan kalau sampai 2 tahun nanti selesai magang, 2-3 tahun selesai magang, dia sudah mendapat nanti sertifikat internasional. Dan itu nanti kalau menjadi tinggal bekerja di sana, dia akan mendapatkan gaji sebanyak 2.000 euro, itu senilai kurang lebih 50 juta per bulan. Ya. Tapi ini saya juga heran ini teman-teman, karena dari dulu saya sampaikan bahwa bergabung Ci. Kemarin juga saya diminta itu tenaga perawat yang punya STR itu hampir 100 orang ke Jerman dengan janji gaji, tidak ada juga yang mendaftar. Nah, saya minta agar tidak terulang lagi di program beasiswa ini, agar bisa kita manfaatkan peluang ini. Apalagi yang disampaikan Pak Rektor yang belum mendaftar kuliah, mendaftar cepat Pak. Bisa ke kuliahnya, sudah 9 prodi di NTK itu jurusan terbuka, dan saya minta 2 prodi di mes saya di ya, mau praktek di budidaya bawang merah bisa, mau di jahe bisa, mau di cabai bisa, mau di budidaya ikan air tawar bisa, mau di peternakan sapi juga bisa, sampai ke walet bisa, apalagi tanaman-tanaman perkebunan lainnya di sini sudah siap. Harapannya tadi sudah disampaikan bahwa itu seakan-akan kuliah sambil bekerja, karena waktu bekerjanya itu dihargai jasa-jasanya sehingga tidak menjadi beban bagi orang tuanya. Makanya pusing sekarang kalau ada adik-adik ditemukan di desa tidak kuliah alasan tidak ada biaya. Ini tidak mau merubah nasib namanya. Karena benar pepatah mengatakan bahwa tidak berubah nasib sesuatu kaum kalau bukan dirubah dirinya. Ya. Tapi ini lagi-lagi saya bahwa kepala desa pasti sangat dipercaya mampu menggerakkan masyarakatnya. Tolong dicek satu persatu siapa anak-anak yang sudah berjasa SMA, SMK, Alia, kiranya lanjut kuliah. Manfaatkan peluang ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada ayahanda kita, Bapak Bupati Kabupaten Nrekang, Bapak Dr. Andes Muslimin Bando, MPD. Baik, mungkin karena sudah tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, mungkin kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Dan kami atas nama panitia dari Universitas Muhammadiyah Nrekang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Nrekang atas kesempatannya untuk membersamai kita pada hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Kepala Desa dan Kelurahan yang telah meluangkan waktunya bergabung dengan kita pada hari ini. Dan kami juga atas nama panitia memohon maaf jika ada kekurangan dari kami, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Baik, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.